Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di tutorial kali ini mengenai konsep dasar penggunaan program SAP 2000. Di sini yang akan saya bahas adalah tentang seleksi pada SAP 2000, kemudian menggambar elemen area, kemudian menggunakan perintah copy paste, dan yang terakhir adalah duplikat. Oke, kita langsung saja buka programnya. Oke, pertama kita buat dulu model strukturnya. Oke, 3D frames. Kemudian untuk jumlah lantai 4. Di sini 3. Untuk tinggi per lantainya 4. Kemudian oke. Nah, yang pertama yang akan saya bahas di sini adalah trik seleksi pada SAP 2000. Seleksi pada SAP 2000 sangat diperlukan dalam mengedit struktur. Oleh karena itu, keterampilan kita dalam seleksi objek akan memberikan pengaruh yang lebih besar terhadap terutama dalam editing model struktur. Nah, kita dapat menggunakan toolbar yang di sebelah kiri pada program, kemudian menggunakan select, kombinasi, tombol shortcut atau melakukan seleksi. Untuk trik seleksi yang pertama adalah memilih objek satu persatu. Oke. Caranya yaitu dengan klik objek pada mouse. Oke. Contohnya seperti ini. Kita klik satu-satu untuk menyeleksi objek. Oke, satu-satu kita seleksi semua. Sorry. Kita seleksi semua. Nah, oke. Itulah tadi seleksi yang pertama. Kemudian yang berikutnya adalah membatalkan pilihan. Nah, kita dapat menghapus atau membatalkan pilihan dengan klik menu select clear selection. Kemudian bisa juga kita menggunakan fitur clear selection. Oke. Nah, untuk membatalkan perintah ini pilih menu select, kemudian clear selection. Oke. Nah, semua seleksi sudah terhapus atau batal. Nah, untuk trik ini bisa juga teman-teman tekan tombol escape pada keyboard untuk menghapus atau membatalkan seleksi. Kemudian yang ketiga adalah menjaring atau windowing. Menjaring atau windowing juga sangat lazim digunakan untuk memilih atau seleksi dalam aplikasi komputer grafis. Nah, yang dimaksud menjaring atau windowing adalah dengan klik atau drag dari kiri ke kanan. Nah, untuk menjaring dan windowing itu yang terseleksi yang masuk dalam jejaring seluruhnya. Oke, contohnya seperti ini. Nah, drag dari kiri ke kanan, bisa juga dari atas, bisa juga dari bawah. Oke, nah contohnya seperti ini. Nah, jadi yang terseleksi itu yang masuk dalam jejaring windowing. Oke, jika saya kasih full semua, nah
tahan, itu mouse yang tahan. Oke, kita escape lagi, membatalkan. Nah, perhatikan teman-teman. Kemudian yang berikutnya adalah dengan crossing. Nah, selain windowing, crossing juga sangat umum digunakan. Crossing ini mirip dengan windowing. Bedanya, crossing adalah pilihan dengan klik drag dari kanan ke kiri. Nah, untuk elemen yang terpilih, semua elemen yang terkena cross, bukan hanya di dalam jaring, bukan hanya yang di dalam jaring, bisa juga di yang terkena crossing. Contoh seperti ini, cross ini, lihat anunya jaringnya. Nah, jadi semua elemen yang terkena crossing dan di dalamnya akan terseleksi. Nah, oke. Kemudian berikutnya adalah memilih semua elemen struktur. Nah, di sini juga bisa langsung teman-teman klik menu select, kemudian select, baru all. Nah, bisa juga tombol Ctrl A. Oke. Select, kemudian all. Nah, jadi semua elemen akan terpilih. Oke. Bisa juga klik semua, drag, dark. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya adalah menggambar pilihan sebelumnya, menggunakan pilihan sebelumnya. Nah, kadang-kadang kita harus memilih elemen berulang kali agar dapat melakukan pilihan. SAP 2000 menyediakan fasilitas untuk memilih kembali elemen yang telah dipilih. Nah, misalkan di sini saya akan pilih tampilan ini, bidang gambar ini. Nah, ketika saya batalkan, misalkan teman-teman ingin menyimpan beban. Nah, setelah teman-teman menyimpan beban di frame, otomatis kan akan seleksinya akan batal. Nah, jika ingin mengembalikan seleksi sebelumnya, teman-teman bisa klik select, kemudian get preview selection. Nah, oke. Nah, kemudian yang berikutnya adalah membalik pilihan. Nah, yang dimaksud dengan membalik pilihan adalah mengubah elemen terpilih menjadi tidak terpilih dan elemen yang sebelumnya tidak terpilih menjadi terpilih. Oke. Contohnya seperti ini. Nah, oke, caranya di sini saya akan menyeleksi di area ini. Oke. Contoh seperti ini. Nah, perhatikan. Nah, bagaimana caranya membalikan elemen yang terpilih menjadi tidak terpilih, atau sebaliknya, elemen yang tidak terpilih menjadi terpilih. Oke, caranya select, kemudian inverse selection. Nah, oke, saya ulangi. Nah, perhatikan. Oke. Dan kemudian yang berikutnya adalah intersecting line. Nah, intersecting line digunakan untuk memilih bagian struktur yang dilewati garis intersecting. Nah, caranya seperti ini. Pilih menu select, kemudian select, kemudian intersecting line. Oke. Nah, di sini saya akan buat garisnya. Nah, jadi yang terpilih itu garis yang berpotongan dengan garis intersecting line yang akan terseleksi. Contoh seperti ini. Nah, jangan lupa teman-teman enter. Nah, oke, perhatikan. Yang terseleksi itu yang dilewati oleh garis intersecting line. Kemudian yang berikutnya adalah select frame atau area section. Nah, di sini jika teman-teman sudah mendefinisikan
elemen-elemen struktur, contohnya seperti kolom, balok, dan area. Nah, di sini teman-teman bisa langsung men-select elemen area, balok, atau kolom. Select, kemudian properties. Nah, di sini. Di sini kita bisa langsung men-select juga berdasarkan material, frame, kemudian kabel, tendon, area, dan sebagainya. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah seleksi label. Nah, model struktur memiliki label tertentu yang dapat ditampilkan atau disembunyikan. Nah, misalnya begini. Nah, contoh seperti ini tetap. Kemudian di sini saya akan menampilkan tampilan samping. Nah, begini. Nah, untuk mengetahui label pada elemen struktur ini, elemen objek ini, teman-teman bisa langsung klik ini, set display option. Nah, kemudian pilih frame label, kemudian oke. Nah, kemudian di sini juga label, oke. Nah, jadi nomor elemen sudah ditampilkan. Nah, oke. Kemudian teman-teman bisa langsung pilih select, kemudian label. Oke, label. Nah, di sini untuk tipe objek. Nah, di sini kita bisa langsung pilih join, kemudian frame, kabel, tendon, area. Nah, di sini saya akan pilih frame. Nah, kemudian untuk select option, di sini ada 3 yang harus teman-teman perhatikan. Nah, di sini itu memilih hanya satu saja, satu elemen. Contohnya seperti elemen 1. Oke. Select. Nah, jadi elemen 1 akan terselect. Oke. Kemudian yang kedua, di sini kita langsung memilih berurutan, langsung berurutan. Misalkan di sini saya pilih 1 langsung sampai dengan 1 sampai dengan 10 ya, 10, contoh 10. Nah, jadi elemen 1 sampai 10 akan terselect. Ini 1, 2, 3, 4. Oke. Kemudian select multiple object from list. Nah, di sini teman-teman bisa men-select secara acak. Oke. Misalkan 1, kemudian 14, kemudian jadi teman-teman sembarang pilih 120 misalnya. Nah, jadi yang terselect itu 1, 14 dengan 20. Oke. Kita close. Selanjutnya adalah menghapus elemen. Nah, di sini teman-teman bisa menghapus elemen dengan klik clear selection atau dengan delete pada keyboard. Oke. Kemudian menggambar area. Nah, untuk menggambar area ada 3 fungsi tools yang harus teman-teman pahami. Yang pertama itu adalah draw poly area. Nah, toolbar ini lebih mudah untuk plat yang tidak beraturan bentuknya. Nah, kemudian elemen plat bisa dilakukan dengan cara klik menu draw, baru draw poly area. Oke, contoh seperti ini. Ini draw poly area. Oke. Di sini saya akan gambar elemen areanya. Sini. Jadi untuk fungsi ini dia untuk platnya tidak beraturan. Oke.
Misalkan teman-teman begini plat. Nah, oke, sini saya tampilkan lagi area. Kemudian di sini general fill object. Oke, fill object. Oke. Nah, jadi ini area yang tidak beraturan. Oke, saya delete. Kemudian yang berikutnya adalah menggunakan toolbar rectangular area. Nah, toolbar ini lebih mudah untuk plat yang bentuknya persegi 4, bujur sangkar, atau persegi panjang. Oke, contoh seperti ini. Ini ya. Kemudian kita mulai menggambar. Nah, jadi elemen platnya sudah tergambar. Oke. Nah, sini saya tampilkan 3D. Oke. Nah, kemudian di sini saya naik lagi ke lantai 2. Oke, lantai 2. Nah, kemudian fungsi yang berikutnya untuk menggambar area adalah dengan menggunakan quick draw area. Nah, toolbar ini lebih mudah lagi penggunaannya daripada toolbar pertama dan kedua. Nah, contoh seperti ini. Nah, ini quick draw area. Nah, teman-teman di sini bisa langsung klik di area ini, area portal. Bisa juga. Nah, kemudian teman-teman bisa langsung drag juga sampai full. Nah, begini. Ya. Oke. Di sini saya hapus dulu. Nah, kemudian untuk sorry. Saya hapus. Nah, kemudian untuk fungsi yang berikutnya adalah tentang copy paste. Oke. Nah, misalkan di sini saya klik dulu semua areanya. Klik. Kita men-select areanya. Nah, kemudian kita pilih edit, copy. Nah, setelah itu edit, paste. Nah, di sini kita dimintai untuk mengcopy arah X, Y, atau Z. Kemudian jaraknya berapa. Oke. Nah, di sini saya akan mengcopy ke atas, yaitu arah Z, sejauh 4 meter, karena tinggi tiap lantai 4 meter. Oke. Nah, jadi elemen plat yang lantai 1 sudah tercopy ke lantai 2. Oke, begitu teman-teman. Kemudian sekarang untuk fungsi yang berikutnya adalah replikat. Oke, sebelum kita melakukan fungsi replikat, kita select dulu untuk areanya. Kita select. Nah, kemudian pilih menu edit, kemudian replikat. Nah, di sini saya akan mengcopy area ini ke lantai 3 dan 4. Nah, untuk masing-masing tinggi per lantainya itu adalah 4 meter ke arah X. Oke, kemudian jumlahnya di sini adalah 2. 1, 2. Nah, sebelumnya yang perlu teman-teman ketahui juga adalah replikat ini hampir sama dengan copy, namun bedanya adalah di replikat kita langsung bisa tentukan berapa kali kita akan mengcopy. Oke.
Nah, kemudian oke. Nah, jadi elemen plat sudah tercopy ke lantai 3 dan 4. Nah, mungkin itu saja tutorial kali ini mengenai konsep dasar penggunaan program pada SAP 2000. Nah, untuk tutorial berikutnya saya akan membahas mengenai analisa struktur dengan menggunakan program SAP 2000. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.